Kena azab tinju Jokowi, Boris Johnson mundur dari PM Inggris. Ngeri. And to you, the British public, I know that there will be many people who are relieved and perhaps quite a few who will also be disappointed. And I want you to know how sad I am to be giving up the best job in the world. But them's the breaks. I want to thank Carrie and our children and all the members of my family who've had to put up with so much for so long. Finally resigned because he's lost the confidence of the House of Commons. He's lost the confidence of his own party. When you consider the number of resignations that we've seen today, when you consider that the House of Commons tomorrow is going to be dysfunctional because the Conservatives are not even going to be able to operate bill committees because they haven't got the ministers to do it. You know, for him it's over. And when you've got cabinet ministers that are going in there tonight telling him to resign, they now need to take their responsibilities too. Anyone that's gone into that place and said that the time is up, they need to go. And we need to make sure, one way or the other, Boris Johnson's time as Prime Minister is over. He's breached the trust that was put in him. Dilansir dari Terkini ID, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dikabarkan telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri. Kabar pengunduran diri Boris Johnson dari Perdana Menteri Inggris menjadi sorotan netizen di berbagai media sosial. Di saat bersamaan, sebuah video yang menampilkan Presiden Jokowi dan Boris Johnson saat di KTT G7 di Jerman kembali beredar. Presiden Jokowi dan Boris Johnson tampak berbincang-bincang. Kemudian Boris Johnson terlihat meninju lengan Presiden Jokowi. Momen Boris Johnson saat meninju Presiden Jokowi pun menjadi sorotan netizen dan menuai komentar di media sosial. Bahkan seorang netizen bernama Rudy Valenka atau Ed Kurawa turut berkomentar melalui akun Twitternya yang diunggah pada Jumat 8 Juli. Pegiat media sosial tersebut menilai Boris Johnson terkena azab akibat meninju lengan Presiden Jokowi. Ia menyebut bahwa hanya dalam kurun waktu 10 hari saja Boris Johnson dipecat dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Inggris. Tulisnya di akun @kurawa, azab meninju-ninju lengan Presiden Jokowi hanya dalam waktu 10 hari dipecat dari Perdana Menteri Inggris. Secara lebih lanjut, netizen tersebut menyebut kalau Boris Johnson tidak belajar dari pakar ekonomi Rizal Ramli dan Rocky Gerung. Menurutnya, Rizal Ramli dan Rocky Gerung sampai berbusa-busa untuk menggulingkan pemerintahan Jokowi. Bahkan dia menyebut dari upaya yang dilakukan mereka berdua sampai hari ini masih sulit hidupnya. Dia melanjutkan, kagak belajar dari Rizal Ramli, Rocky Gerung, DKK sih Om Boris. Berbusa-busa mereka mau gulingkan pemerintah sampai hari ini masih sulit hidupnya. Sementara itu, Boris Johnson menyatakan mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Inggris Kamis 7 Juli. Seperti dilansir dari suara.com, Boris Johnson mengikuti saran dari rekan-rekan menteri dan anggota parlemen di Partai Konservatif. Pengunduran diri Boris Johnson erat kaitannya dengan adanya sebuah skandal yang mencoreng nama pemerintahan Johnson. Adapun skandal terbaru tersebut melibatkan seorang anggota parlemen Partai Konservatif yang merupakan sekutunya, Chris Pincher. Pincher sebelumnya ditunjuk oleh Johnson untuk menjabat posisi penting Deputy Chief Whip. Dalam laman resminya diketahui posisi tersebut mengatur kontribusi partai untuk bisnis parlemen. Pincher sendiri sejak minggu lalu sudah diskors. Ia diselidiki oleh Badan Pengawas Parlemen terkait tuduhan pelecehan seksual pada dua pria yang dalam keadaan mabuk. Insiden itu berlangsung saat dirinya menghadiri acara The Conservative Friends of Cyprus, organisasi relawan Partai Konservatif Britania Raya. Laporan itu diketahui salah satu anggota parlemen yang kemudian melaporkannya ke Chris Heaton Harris yang merupakan sekretaris parlemen. Pincher akhirnya memutuskan untuk mundur dari jabatannya. Ia mengaku tengah mabuk saat peristiwa itu hingga membuatnya melakukan pelecehan. Skandal itu kemudian beralih ke Johnson. Mengutip juru bicara kantor sekaligus tempat tinggal PM Inggris Downing Street, ia sudah diberitahu sejumlah komplain terkait perilaku Pincher di 2019, begitu akan memilihnya di 2022. Namun, publik menyayangkan mengapa Johnson tetap memilih Pincher. Berdasarkan catatan media The Guardian, Pincher juga sudah memiliki beberapa kasus serta tuntutan sejak 2017. Hal tersebut lantas membuat Johnson meminta maaf pada Selasa 5 Juli 2022. Selain skandal Pincher, ternyata banyak skandal lain yang menyangkut Boris Johnson. Salah satunya pesta ilegal saat lockdown COVID. Istilah Partygate diciptakan untuk merujuk pada skandal pesta yang diadakan di pemerintahan, termasuk kantor milik Johnson sendiri di Downing Street yang kedapatan telah melanggar aturan lockdown yang ketat. Ada pula skandal Owen Paterson Affair,
Tahun lalu, Komite Standar Parlemen merekomendasikan penangguhan Parlemen Partai Konservatif dan mantan Menteri Owen Paterson selama 30 hari setelah menemukan dia telah melakukan kasus advokasi berbayar yang mengerikan dengan melobi atas nama perusahaan yang membayarnya. Lalu juga ada skandal penggunaan dana untuk renovasi apartemen pribadinya. Setelah apartemen Johnson di Downing Street direnovasi, dipimpin oleh seorang desainer selebriti dan termasuk wallpaper emas, Komisi Pemilihan Inggris mendenda Partai Konservatif £17.800 karena gagal melaporkan sumbangan secara akurat untuk membayarnya. Jadi bagaimana menurut Anda? Sambil menyelam minum air, misi Jokowi berhasil untuk negeri. Presiden Putin bakal investasi di IKN Nusantara, bahas energi nuklir juga. Harapan karena ini yang berminat terhadap ibu kota Nusantara ini sangat banyak, baik dari domestik maupun dari luar. Saya ingin beliau berdua bekerja dengan cepat, terutama yang berkaitan dengan kelembagaan segera diselesaikan. Tentu saja nuklir kalau dibandingkan dengan energi lain harganya lebih murah, sehingga mestinya bangsa kita mendapatkan manfaat harga listrik yang bisa lebih baik atau lebih kompetitif dibandingkan harga sekarang misalnya. Oke. Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan keinginannya untuk berinvestasi dalam pembangunan ibu kota negara Nusantara yang berlokasi di Kalimantan Timur. Hal tersebut Putin sampaikan usai mengadakan pertemuan bersama dengan Presiden Indonesia Joko Widodo Kamis 30 Juni 2022 di Moskwa, Rusia. Menurut Putin, di Indonesia banyak perusahaan Rusia yang bergerak di bidang energi dan ini menjadi peluang untuk pengembangan energi nuklir nasional. Namun pemerintah Rusia tidak menutup kemungkinan untuk berinvestasi di bidang non-energi, termasuk pembangunan di bidang infrastruktur transportasi logistik, kedokteran, dan juga pertanian. Menurut Putin, kerjasama dengan Indonesia sudah berlangsung sejak lama, bahkan Rusia ikut andil dalam pembentukan negara Indonesia dan memperkuat posisi Indonesia saat itu di kancah internasional. Sejak itu Rusia bahkan telah mengirim para sarjana di bidang teknik sipil ke Indonesia untuk membantu pembangunan infrastruktur industri seperti stadion, rumah sakit, dan lembaga-lembaga penting lainnya. Presiden Jokowi sendiri bertemu dengan Presiden Putin di Istana Kremlin, Moskwa. Pertemuan ini terjadi setelah sebelumnya Jokowi bertemu dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Tujuan utama pertemuan tersebut tidak lain membicarakan soal gencatan konflik yang terjadi antara kedua negara tersebut. Secara tidak langsung, misi perdamaian yang dicanangkan Jokowi berbuah hasil manis untuk Indonesia. Selain usaha mendamaikan kedua negara, Presiden Jokowi tak lupa menawarkan berbagai investasi kepada Putin dan Gayung pun bersambut. Presiden Putin sangat tertarik untuk melakukan investasi di IKN Nusantara, bahkan akan mendukung penuh pemindahan IKN Nusantara tersebut dengan menawarkan pembangunan infrastruktur dan lain-lain guna menunjang percepatan pembangunan di wilayah IKN Nusantara. Namun soal berhasil tidaknya meredam konflik antara Rusia dan Ukraina itu tergantung dari kedaulatan masing-masing. Presiden Jokowi hanya punya komitmen untuk menghimbau, memberi masukan terkait berbagai efek perang itu bila dilihat dari berbagai perspektif. Kalau mau untuk dihimbau ya syukur, tapi kalau nggak mau ya sudah. Soal dunia, bisa makan itu urusan kita bersama, tapi kalau masih mau berperang itu ya urusan mereka. Membangun ibu kota Nusantara, ini merupakan pekerjaan besar yang kita mulai di tahun 2022 ini, dan pengembangan IKN akan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan perekonomian di Indonesia, utamanya Indonesia bagian timur, dan nantinya akan menjadi motor inovasi bagi akselerasi pembangunan ekonomi masa depan. Saya mengajak dan mengundang para investor untuk berkontribusi dalam proses ini
ikut menjadi bagian dari perjalanan sejarah. Jadi nggak ada yang masalah. Terus selain itu mungkin ada Banyak dari pemerintah Abu Dhabi 20 miliar dolar. Dari pemerintah Saudi, nanti kita lihat lagi di negosiasi ini, nanti Pak Rahmat. Terus nanti dari mungkin konsorsium Saudi Abu Dhabi dengan Tiongkok kita nggak tahu, dan yang lain-lain. Dan dari pengusaha lokal kita juga banyak yang mau. Ya. Kalau yang dari luar ada berapa negara kira-kira Pak yang investasi Ya, di IKN? paling tidak yang saya tahu sudah 5 negara. ya. Kalau yang minat lagi banyak. Banyak, kamu kan minat juga. Pak diberikan Nggak usah terlalu reseh amat. Tapi harus. Sebagai sesama negara berdaulat dan menimbang posisi politik global, Presiden Jokowi telah menyatakan bahwa Indonesia tidak punya kepentingan apapun terkait perang itu. Presiden Jokowi hanya menyatakan sikap membantu atau sebagai perantara pesan. Dan itu sudah tepat. Terkait perang Rusia-Ukraina, jelas yang paling tahu permasalahannya adalah kedua negara tersebut. NATO pun pastinya juga tahu. Makanya Presiden Jokowi tidak mau masuk dalam perkara itu. Jokowi pada akhirnya memang hanya menekankan pada akibat dari perang itu. Presiden Jokowi mengambil peran yang kemudian lebih mungkin untuk dilakukan, yaitu berperan agar efek perang tidak semakin membesar, terutama di bidang rantai pasokan bahan pangan, pupuk, dan energi. Siapapun juga tahu, setelah pandemi, saat ini dalam masa di mana secara hampir bersamaan negara-negara berusaha melakukan recovery-nya, dan hal itu menyebabkan berbagai masalah. Tentu masalah itu akan semakin berat ketika pasokan energi dan pangan kemudian terganggu akibat perang Rusia-Ukraina. Untuk itulah Presiden Jokowi perlu bertemu langsung dengan kedua penguasa negara yang sedang berkonflik tersebut. Dan tidak salah ketika dalam kunjungan itu, Presiden Jokowi seakan hanya untuk kepentingan dalam negeri Indonesia saja. Bukannya egois, tapi adalah suatu kewajaran apabila seorang kepala negara berbuat sesuatu untuk melindungi kepentingan negaranya terlebih dulu. Terserah saja bila dikatakan bahwa kunjungan ke Putin dan Zelensky hanya untuk kepentingan mie instan. Toh imbauan dan ajakan untuk mengakhiri konflik juga disampaikan secara langsung, serta dengan berbagai penekanan. Lagian apa yang dilakukan Presiden Jokowi untuk perdamaian Rusia-Ukraina barulah langkah-langkah awal. Tentu tidak adil apabila mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah gagal. Justru inilah saatnya semua negara di dunia memberikan perhatian lebih dan bekerja sama agar langkah awal dari Jokowi tidak sia-sia. Bagaimana menurut Anda?